Jelang kembalinya Arema FC ke Stadion Kanjuruhan Malang, sejumlah supporter Aremania menggelar pertemuan dengan manajemen Arema FC pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2025. Pertemuan ini digelar di kantor Presidium Aremania Utas. Pertemuan ini dianggap oleh Presidium Aremania sebagai langkah yang baik sebelum Arema FC kembali ke Stadion Kanjuruhan. Pertemuan ini dihadiri oleh Aremania, yang terdiri dari berbagai macam korwil dan komunitas dari perwakilan tribun, sedangkan manajemen Arema FC diwakili oleh General Manager, Yusrinal Fitriandi. Beberapa hal yang dibahas ialah terkait tiket pertandingan, kondisi tim Arema FC, dan flashback perjuangan Arema FC pasca tragedi Kanjuruhan kemarin. Saya kira pertemuan kemarin cukup bagus, banyak pertanyaan juga yang disampaikan oleh Aremania kepada manajemen, terutama persoalan tiket pertandingan, kata Koordinator Presidium Aremania, Ali Rifki, Rabu, tanggal 7 Mei tahun 2025. Ali mengatakan, banyak persiapan yang perlu dilakukan sebelum Arema FC kembali berlaga di Stadion Kanjuruhan. Hal ini yang perlu dibahas, antara supporter dan manajemen Arema FC, terutama soal tiket pertandingan, keamanan dan kenyamanan supporter dan lain sebagainya. Koordinasi sampai saat ini terus kami lakukan, kami juga menyiapkan 150 koordinator lapangan Korlap, saat Arema FC bertanding di Stadion Kanjuruhan. Korlap ini juga kami pegangi HT yang harapannya, bisa membantu Aremania saat mengalami kesulitan di lapangan, ungkapnya. Sementara itu, General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi menganggap, bahwa pertemuan dengan Aremania merupakan hal yang perlu untuk dilakukan. Pertemuan itu lebih kepada menyerap aspirasi Aremania, sebelum Arema FC kembali berlaga di Stadion Kanjuruhan. Ya, kemarin kami banyak membahas soal persiapan kembali ke Kanjuruhan, lalu membahas soal tiket, dan kondisi tim saat ini, tandasnya. Sebelumnya, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Afianto juga melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Malang, manajemen Arema FC, hingga supporter, menjelang pertandingan Liga 1 di Stadion Kanjuruhan. Pertemuan ini berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa tanggal 6 Mei tahun 2025, Nanang turut prihatin, atas kejadian tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 silam. Tragedi Kanjuruhan ini tidak boleh terjadi lagi, kita sama-sama melihat dan introspeksi bahwa kejadian ini tidak boleh diungkit-ungkit lagi, sehingga kita berjalan maju, kata Nanang. Dia memastikan, kepolisian telah menyiapkan skema pengamanan pertandingan yang lebih humanis dan profesional. Dirinya berharap, pertandingan pertama pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat terutama penggemar sepak bola. Untuk mewujudkan ini, diperlukan kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, supporter hingga manajemen klub, tutur Nanang. Kita ketahui, penggemar sepak bola luar biasa jumlahnya, maka harus kita fasilitasi, sehingga, cerminan kegiatan di Jatim yang berlangsung secara kondusif ini harus ada, sebisa mungkin harus nyaman dan bisa dinikmati, pungkasnya. Yusrinal Fitriandi selaku manajer Arema FC menyampaikan, bahwa kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan supporter diperlukan, untuk menciptakan suasana aman dan nyaman serta kondusif dalam setiap laga. Kami mohon arahan, dan dukungan berkelanjutan dari Bapak Kapolda beserta jajaran, mengingat Arema FC akan kembali di kandang Stadion Kanjuruhan, pada 11 dan tanggal 25 Mei tahun 2025, terangnya. Kami juga bersiap menyambut bergulirnya kembali kompetisi Liga 1 pada Agustus mendatang, di mana Stadion Kanjuruhan akan menjadi home base kami, sehingga kami berharap dukungan keamanan dari Polda Jatim, tandasnya. Koordinator Presidium Aremania Ali Rifki menyatakan, komitmen Aremania bisa berbenah, pasca tragedi yang menewaskan 135 nyawa dari supporter. Dirinya menyebutkan untuk menghindari kejadian serupa, supporter harus memiliki kartu tanda anggota KTA, ini menjadi syarat setiap supporter yang hendak menonton pertandingan di stadion. Alhamdulillah dalam kurun waktu 11 bulan, ada 7.000 supporter sudah ber-KTA, kami memiliki aplikasi Aremania Utas, yang nantinya disinergikan dengan tim Arema FC untuk pembelian tiket, sehingga data pembelian tiket bisa terdeteksi, tuturnya. Di lain sisi, mantan gelandang Arema FC dikabarkan gabung Persib Bandung, sang pemain kirim kode keras. Gelandang asal Brasil, William Marcilio, resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Arema FC dan langsung menjadi sorotan, jelang dibukanya bursa transfer Liga 1 musim 2025-2026.
Kepergiannya tak hanya meninggalkan kekosongan di lini tengah Singoedan, tetapi juga memunculkan spekulasi panas mengenai pelabuhan barunya, terutama karena namanya kini dikaitkan dengan Persib Bandung, yang baru saja memastikan gelar juara Liga 1 secara back-to-back. Kabar perpisahan ini pertama kali dikonfirmasi langsung oleh Marcilio, melalui akun Instagram pribadinya, @william96, pada Senin tanggal 28 April tahun 2025 lalu. Dalam unggahannya, pemain berusia 28 tahun itu membagikan sejumlah momen kebersamaannya bersama Arema FC, sambil menyampaikan ucapan terima kasih kepada klub, rekan setim, pelatih, dan para Aremania. Sebelumnya, Marcilio sempat dikaitkan dengan Persebaya Surabaya, bahkan, rumor sempat menguat setelah beberapa akun pendukung bonek menyambut positif kemungkinan sang gelandang merapat ke bajul ijo. Namun, spekulasi mulai bergeser, pasalnya akun informasi transfer sepak bola Indonesia, @transfernews_FT1 memicu kehebohan, dengan unggahan bertuliskan, Blue to Blue, pada Rabu tanggal 30 April tahun 2025. Ungkapan tersebut memancing interpretasi, bahwa klub tujuan Marcilio berikutnya masih identik dengan warna biru. Spekulasi pun mengerucut ke beberapa nama, seperti Persib Bandung, PSIM Yogyakarta, dan PSIS Semarang. Namun, dengan PSIS yang tengah dilanda krisis finansial, dan PSIM yang belum berada di kasta teratas, publik mulai yakin bahwa Persib Bandung adalah kandidat paling kuat. William Marcilio digadang-gadang bakal menjadi kandidat pengganti Ciro Alves, yang hengkang dari Persib usai musim 2024-2025. Meskipun posisi alami Marcilio adalah gelandang, fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai peran lini tengah, dan kemampuannya dalam distribusi bola dapat menjadi aset berharga bagi tim. Dengan demikian, meskipun tidak secara langsung menggantikan posisi Ciro sebagai winger, Marcilio dapat mengisi kekosongan dalam kreativitas serangan dan dinilai dapat membantu mempertahankan kedalaman skuad Persib di musim mendatang. Dugaan ini diperkuat oleh laporan dari akun @ownerwakanda, yang menyebutkan, bahwa Marcilio saat ini sedang aktif berkomunikasi dengan sejumlah klub besar Liga 1. Setelah resmi berpisah dengan Arema, Marcilio kini tengah bernegosiasi dengan klub-klub papan atas untuk musim depan, tulis akun tersebut.